Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dalam video pembelajaran matematika kelas 7 semester 1. Pada video kali ini Ustazah akan menjelaskan tentang mencari kelipatan persekutuan terkecil atau KPK dan faktor persekutuan terbesar atau FPB. Kemudian nanti kita bahas penggunaannya. Yang pertama yaitu untuk mencari kelipatan persekutuan terkecil atau KPK. Anak-anak udah pernah di SD ya cara mencarinya. Kita yang pertama akan menggunakan cara kelipatan. Misalnya ada soal tentukan KPK atau kelipatan persekutuan terkecil dari 4 dan 6. Kita mulai dari kelipatan 4 dulu. Kelipatan ini sama seperti ketika kelas 2 SD itu bilangan loncat. Jadi kelipatan 4 itu 4, 8, 12, 16, dan seterusnya. Kalau mungkin di SMP ya perkalian ya, 4 kali 1, 4, 4 kali 2, 4 kali 3, 4 kali 4, dan seterusnya. Nah ini kita bahas kelipatan 4. Ini ya, apapun caranya, baik dijumlah maupun dikalikan, silahkan. Kemudian kita cari juga kelipatan 6. Nah, 6, 12, 18, 24, dan seterusnya. Kemudian kita cari kelipatan persekutuan dari 4 dan 6. Persekutuan itu apa? Artinya yang sama. Ya, kelipatan persekutuan ini yang sama. Kelipatan 4 dan dari kelipatan 6 yang sama. Berapa aja nih? Ada 12. Ini sama, kemudian 24. Sama lagi 36. Sama lagi 48 nih sama. Ada 12, ada 24 dan ada 36 serta 48. Masih ada enggak? Masih ada, karena kita cuma nyari ini kelipatan 4-nya sampai 48, kelipatan 6-nya sampai 54. Kalau diteruskan ini masih banyak lagi kelipatan persekutuan dari 4 dan 6. Nah, kemudian disuruh menentukan kelipatan persekutuan terkecil atau KPK dari 4 dan 6. Kita tidak menanyakan yang terbesar, karena apa? Yang terbesar banyak sekali, nggak tahu. Nah, yang disuruh menentukan yang terkecil. Berapa nih? 12. Nah, berarti inilah KPK-nya, 12. Kelipatan persekutuan terkecil. Ada lagi, kemudian kita menggunakan faktorisasi prima. Untuk mencari faktorisasi prima, ini ada beberapa metode. Bisa dengan pohon faktor, bisa dengan perkalian, bisa dengan algoritma. Nah, mungkin di SD kalian macam-macam. Guru-gurunya mengajarkannya berbeda-beda. Di sini akan Ustazah jelaskan, misal menggunakan pohon faktor. Misal, nih, tentukan kelipatan persekutuan terkecil dari 12 dan 18. Nah, kita akan mencari faktorisasi prima. Nah, sekarang Ustazah ingatkan lagi bilangan prima. Bilangan prima itu bilangan yang hanya mempunyai 2 faktor. 1 dan dirinya sendiri. Atau bilangan yang habis dibagi atau ngepas dibaginya dengan 1 dan dirinya sendiri saja. Bilangan prima itu apa aja? Ada 2, ada 3, ada 5, ada 7, 9 bukan, karena 9 bisa dibagi 1, bisa dibagi 3, dan bisa dibagi 9. Jadi ada 3 faktor, berarti bukan. 11, 13, dan seterusnya. Masih banyak lagi bilangan prima. Misal ini, bilangan primanya ini ya. Kita jadikan faktor prima. Bisa dibagi bilangan prima. 12. Caranya dibagi dengan bilangan prima terkecil dulu. Bagi 2, 6. Ini 6 bukan bilangan prima, jadi kita bagi lagi 2, 3. Nih, bilangan primanya kita lingkari. Nah, 2-nya ada 2, maka faktorisasi primanya ini 2, pangkat 2 kali 3. Kemudian kita cari yang 18. Pohon faktornya 18 bagi 2, 9.
bagi 2, nggak bisa, nggak habis. Sekarang baginya bagi 3, bilangan prima terkecil. Yang prima dilingkari, 2-nya ada 1, berarti 2. Ini nggak ada apa-apanya, artinya pangkat 1, jangan lupa. Kemudian 3-nya ada 2, berarti 3 pangkat 2. KPK, kelipatan persekutuan terkecil dari 12 dan 18. Nah, ini kalau KPK diambil pangkatnya yang besar. Semuanya boleh ikut. Jadi kalau ini ada 2 yang sama diambil yang pangkatnya besar. Ini pangkat 1, ini pangkat 2, diambil pangkat 2. Kemudian ini ada 3 pangkat 1, ini juga ada 3, pangkatnya 2, diambil yang besar, pangkat 3, pangkat 2. Jangan lupa diuraikan dulu, agar apa? Agar teliti. Nah, 2 pangkat 2 itu artinya 2 kali 2, 3 pangkat 2 bukan 6, tapi 3 pangkat 2 itu artinya 3 kali 3. Jadi, ini komutatif kita berlakukan 4, ini 9, 4 kali 9, 36. Jadi inilah KPK-nya 36. Silahkan kalau anak-anak mau mencari dengan cara kelipatan. Boleh. Nah, kemudian ada cara lagi pakai algoritma. Mungkin di SD kalian diajarinya memakai algoritma. Yang seperti apa? Ini misal yang seperti ini. 12, ini 18. Nah, dibagi dengan bilangan yang sama, yang bisa membagi 12 dan 18. Nih, ada berapa? Ada 2, 12 bagi 2, 6, 18 bagi 2, 9, kemudian bagi lagi dengan bilangan prima lagi, yang sama boleh 3, 6 bagi 3, 2, 9 bagi 3, 3. Nah, sudah tidak ada yang bisa dibagi dengan bilangan yang sama. Nah, berarti tinggal salah satu aja. Misalnya, bagi 2. 2 bagi 2, 1. 3 bagi 2, nggak habis. Jadi ditulis lagi, 3. Nah, sekarang baginya bagi 3. 1 bagi 3, nggak habis. Tulis saja 1. 3 bagi 3, 1. Nah, sampai semuanya ini sudah menjadi 1. Maka inilah kelipatan persekutuan terkecil, hasil perkaliannya ini. Jadi ini KPK-nya boleh pakai ini. KPK-nya 2 kali 3 kali 2 kali 3. Saya nih 6, nih 6. 6 kali 6, 36. Sama hasilnya. Pakai kelipatan pun nanti bisa sama. Gitu ya. Kemudian selanjutnya dengan cara memakai ini, faktor persekutuan terbesar. Faktor itu apa sih? Faktor itu bilangan yang membagi habis. Bilangan yang membaginya ngepas, yang bisa ngepas. Misal 12, pakai T, kalau Ustazah istilahnya pakai T. Bilangan yang bisa membagi habis atau membagi ngepas 12, itu bilangan berapa saja? 1. Nih, 12 bisa dibagi 1, 12. 2, 12 bisa dibagi 2, 12 dibagi 2 itu 6, dibagi 3 juga ngepas nih 4. Nah, jadi faktor dari 12 ini 1, 2, 3, 4, 6, 12. Jadi ini bisa habis dibagi 4, 12 juga habis dibagi 6, 12 juga habis dibagi 12. Nah, kemudian 18. Nah, di sini 18 juga tentu saja habis dibagi 1. Nah, 18 bagi 2, 9. Bagi 3, 6. Nah, bagi 6, bagi 4, enggak habis. Bagi 5 juga enggak. Bagi 6, 3. Bagi 9, 2. Bagi 18, 1. Berarti faktor dari 18 adalah 1, 2, 3, 6, 9, dan 18. Itu faktor dari 18. Kemudian dicari faktor persekutuan dari 12 dan 18. Persekutuan itu yang sama, ingat. Ini ada 1, ada 1, ada 2, ada 3, yang sama. Yang sama mana lagi? Oh, ada 6.
Nih, sama ya. Berarti faktor persekutuannya 1, 2, 3, 6. Nah, kalau tadi KPK kelipatan persekutuan terkecil. Kalau yang terbesar itu kan nggak tahu karena banyak sekali. Nah, kalau sekarang yang ditanya faktor persekutuan terbesar. Jadi bukan terkecil. Kalau terkecil, semua faktor persekutuan terkecil itu 1. Jadi yang ditanya ini faktor persekutuan terbesar. Yang paling besar mana? Oh, 6. Nah, jadi ini faktor persekutuan terbesarnya atau FPB-nya adalah 6. Jadi FPB dari 12 dan 18, 6. Kemudian untuk cara yang lain, menggunakan faktorisasi prima. Misal 24, tadi pakai pohon faktor sama bagi 2, 12 bagi 2, 6 bagi 2, 3. Yang prima dilingkari. 2-nya ada berapa? Ada 3. 2 pangkat 3 kali 3. Kemudian 36. Sama. Kak bagi 2. 18 bagi 2. 9 bagi 2. Nggak habis. Bagi 3. 3. Nah, 2-nya ada 2. 2 pangkat 2, 3-nya ada 2, 3 pangkat 2. Nah, kalau FPB, faktor persekutuan terbesar, yang boleh ikut yang sama saja, yang ada aja. Bilangan prima yang ada boleh ikut. Kalau yang nggak ada, nggak boleh ikut. Misal ini, 2, ada 2, ada 2. Yang 1 pangkat 3, yang 1 pangkat 2, diambil yang pangkatnya kecil. Nah, ada 3 pangkat 1, ada 3 pangkat 2, diambil yang pangkatnya kecil, 3 pangkat 1. Jangan lupa diuraikan dulu agar teliti. 2 pangkat 2, 4, 2 kali 2, 4, kali 3, 12. Nah, ini FPB-nya atau faktor persekutuan terbesar. Jadi, bilangan terbesar yang bisa membagi habis atau membagi ngepas 24 dan 36 adalah 12. Misal, cara yang lain Ustazah, cara menentukan faktorisasi primanya dengan cara apa? Misalnya cara perkalian. Nih, 24. Yang anak-anak tahu 24 itu berapa kali berapa? Misalnya tahunya 8 kali 3. Boleh. 8 bukan prima, uraikan lagi. 8 dari perkalian berapa? 4 kali 2. Nah, boleh. 4 bukan prima, uraikan lagi. 2 kali 2. Nah, kali 2-nya ini masih ditulis, kali 3-nya masih ditulis. Nah, ini 2 pangkat 3 kali 3. Ini caranya. Ya, kalau mau pakai perkalian. 36 misalnya. 36 misalnya biar cepat anak-anak tahu 4 kali 9. Boleh. Ini belum prima, uraikan. 4, 2 kali 2, 9, 3 kali 3. Nih, berarti ini 2 pangkat 2 kali 3 pangkat 2. Ini kalau mau mencari faktorisasi prima tanpa membuat pohon faktor. Jadi bisa menggunakan menguraikan perkaliannya. Contoh soal. Pada suatu hari, Zuhdan, Langit, dan Anun bersamaan menghatamkan Al-Quran. Zuhdan menghatamkan Al-Quran setiap 20 hari. Langit menghatamkan Al-Quran setiap 25 hari. Sedangkan Anun menghatamkan Al-Quran setiap 30 hari. Setiap berapa bulan mereka bersamaan menghatamkan Al-Quran. Ya, jadi di sini Zuhdan itu menghatamkan Al-Quran setiap 20 hari. Kemudian 40 hari hatam, kemudian 60 hari hatam. Nah, kemudian kalau Langit 25 hari hatam, 50 hari, 75 hari, dan seterusnya. Kalau Anun 30 hari, 60 hari, 90 hari, itu hatam. Jadi setiap itu hatam. Nah, mesti ada hatam bersama-sama. Nah, ini diselesaikan dengan cara apa? Oh, penyelesaiannya dengan KPK. Penyelesaian
dengan KPK. Jadi dengan kelipatan persekutuan terkecil. Ya. Mau menggunakan cara apa nih? Nih, 20 hari, 25 hari, dan 30 hari. Nah, kita coba cara perkalian. 20 itu 2 kali 10. Ya, yang paling gampang. Ini bukan prima. Nah, 2 kali 5. Berarti ini 2 pangkat 2 kali 5. Sekarang ini 25. Anak-anak udah tahu kalau 25 itu 5 kali 5. Nah, 5 pangkat 2. 30. 3 kali 10. 10 bukan prima. 3 kali 2 kali 5. Diurutkan dari yang kecil agar bisa mudah lihatnya. 2 pangkat 3 kali 5. Nah, mau dicari kelipatan persekutuan terkecil, KPK-nya. Jadi KPK, ingat KPK semuanya boleh ikut, walaupun ada di salah satu yang nggak ada. Ini ada 2, nggak ada 2, ada 2, 2 boleh ikut. Diambil yang pangkatnya tinggi, pangkat 2, ini pangkat 1. Jadi diambil pangkat 2. Kemudian 5. Ini ada 5, ada 5, ada 5. Boleh ikut. 5 diambil pangkatnya yang tinggi. Kemudian nggak ada 3, nggak ada 3, ada 3. 3 boleh ikut. Jadi KPK itu semuanya boleh ikut. Jadi 2 pangkat 2 jangan lupa diuraikan, karena kalau tidak diuraikan takutnya anak-anak tidak teliti. Ya. Kemudian komutatifnya, nah, kita 2 kali 2, 4. Nah, 4. Ini akan lebih mudah untuk dihitung. 4 kali 25, 100. Kali 3, 300. 300 apa? Ini tadi 20 hari, 25 hari, 30 hari. Jadi ini 300 hari. Ya, 300 hari. Jadi kalau 1 bulan ada 30 hari, maka kalau 300 hari berarti berapa? Berarti 300 dibagi 30 sama dengan 10. Ini dicoret ya, 3 bagi 3. Jadi mereka jadi mereka menghatamkan Al-Quran bersama setiap 10 bulan. Ya. Kemudian untuk soal selanjutnya. Bu Zainab akan mengadakan pengajian. Beliau akan menyajikan beberapa piring makanan. Di dalam piring dengan jumlah setiap jenis makanan dalam piring sama banyak. Jumlah masing-masing makanan tersebut adalah 18 pastel, 24 lemper, dan 30 roti. Berapa maksimal piring yang disediakan agar setiap piring terdapat 3 jenis makanan dengan jumlah yang sama? Berapa jumlah masing-masing jenis makanan dalam setiap piring? Nah, di sini Bu Zainab punya 18 pastel, kemudian 24 lemper, dan 30 roti. Mau dijadikan ke dalam piring-piring, mau disajikan ke dalam piring-piring. Ustazah, kalau satu piring aja gimana? Nah, kan jumlahnya sama, 3 jenis makanan dengan jumlah yang sama. Boleh aja. Dalam satu piring ada 18 pastel, 24 lemper, 30 roti. Tapi kita ada ketentuan maksimal. Jadi sebanyak-banyaknya piring. Sebanyak-banyaknya piring yang bisa menampung pastel, lemper, roti jumlahnya sama banyak. Nah, ada berapa? Misalnya 2. 2 piring Ustazah. Jadi pastelnya 9, lempernya 12, rotinya 15, itu 2 piring aja. Ini apakah udah maksimal? Udah paling banyak piring yang perlu disediakan?
Nah, dengan jumlah masing-masing makanan itu sama banyak di dalam piring? Belum, jadi masih ada lagi. Nah, bagaimana caranya? Nah, ini caranya dengan jadi mencari bilangan yang bisa membagi 18, 24, dan 30 roti itu sama banyak dan yang paling besar. Maka artinya itu penyelesaiannya dengan apa? Penyelesaian dengan FPB, faktor persekutuan terbesar. Jadi kita akan mencari bilangan yang bisa membagi 18, 24, 30 yang paling besar, ya, maksimal. Jadi di sini 18 kita tahu 2 kali 9. 9 diuraikan lagi 3 kali 3. Ini 2 kali 9. 9 diuraikan 3 kali 3. Jadi di sini kita punya 2 kali 3 pangkat 2. 24. 4 kali 6. 2 kali 2. Nih 4. 6-nya 2 kali 3. Jadi di sini kita punya 2 pangkat 3 kali 3. 30 seperti tadi 3 kali 10. 10 diuraikan lagi 2 kali 5. 2 kali 3 kali 5. Penyelesaiannya dengan FPB. Kita cari FPB. FPB semua boleh ikut. Di sini ada 2. Boleh ikut. Ada 3, ada 3, ada 3. Boleh ikut. Ada 5. Ada 5. Nggak ada. Ada 5. Boleh ikut. Oh, FPB hanya yang ikut yang sama saja. Yang sama, yang boleh ikut. Kalau KPK boleh ikut semua. Ada 2, ada 2, ada 2, baru boleh ikut. Ada 3, ada 3, ada 3, boleh ikut. Nggak ada 5, nggak ada 5, ada 5. Ini nggak boleh ikut. Terus FPB diambil pangkat kecil. Pangkat 1, pangkat 3, pangkat 1. Nah, diambil pangkat 1. Ini ada pangkat 2, pangkat 1, pangkat 1. Diambil pangkat 1. 2 kali 3 itu 6. Nah, jadi ini bilangan yang paling besar yang bisa membagi 18, 24, dan 30 adalah 6. Maka kita akan menyajikan 6-nya ini 6 piring. Nah, ini piring. 1, 2, 3. Jadi ada 6 piring. 6 piring. Ya. Dengan masing-masing, berapa jumlah masing-masing jenis makanan dalam setiap piring? Nah, ini ada pastel, itu kan 18 ya. Pastel berarti 18 dibagi 6. 18 dibagi 6 itu ada 3, berarti ada 3 pastel. Kemudian lemper itu ada 24 total, 24 berarti bagi 6 juga karena ada 6 piring, nah, 4 pastel, kemudian 4 lemper, 4 lemper, kemudian roti ada 30 totalnya dibagi ke 6 piring, jadi ada 5 roti. Ini di dalam piring itu ada ini, 3 pastel, 4 lemper, 5 roti, ini ada di masing-masing piring sini. Oke ya, demikian video pembahasan KPK dan FPB dari Ustazah. Mohon maaf, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.